Baik teman-teman, apakah slide-nya sudah terlihat? Sudah, Mel. Sudah kelihatan. Oke, mohon izin dimulai Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Arfian dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan membahas materi RPS 7 yakni proses fisioterapi pada kondisi pre dan post operasi skoliosis. Yang beranggotakan saya sendiri Melin Vanessa, kemudian ada teman-teman saya yakni ada Aryan, Dimas Diar Putra, salah satu Bila Putri Wijaya, dan ada Wansela Delvia. Next. Yang pertama, kita harus tahu apa sih definisi skoliosis itu. Definisi skoliosis yakni, jadi next. Kata skoliosis berasal dari bahasa Yunani. Skoliosis berarti bengkok. Skoliosis adalah kelainan tulang belakang yang berupa lengkungan ke samping atau lateral. Dan jika dilihat dari belakang, tulang belakang pada skoliosis akan berbentuk seperti huruf C atau huruf S. Definisi lain menyatakan bahwa skoliosis adalah sebuah tipe deviasi postural dari tulang belakang dengan penyebab apapun, yang dicirikan oleh adanya kurva lateral pada bidang frontal yang dapat berhubungan atau tidak berhubungan dengan rotasi korpus vertebra pada bidang aksial dan sagital. Skoliosis dapat berubah skoliosis fungsional yang dapat diperbaiki dengan skoliosis dan skoliosis struktural yang cenderung menetap. Sekitar 15-20% dari kasus skoliosis penyebab awalnya tidak diketahui. Dan untuk 85% kasus skoliosis struktural mempunyai etiologi idiopatik dan biasanya ditemukan pada anak-anak atau remaja. Next. Kemudian untuk etiologi skoliosisnya, yang pertama ada etiologi skoliosis struktural, yakni ada miopatik atau karena ada kelainan pada otot, kemudian idiopatik atau sekitar 75-85%-nya umumnya adolesen. Lebih banyak terjadi pada wanita dan secara teori dikaitkan dengan malformasi tulang selama pertumbuhan, kelemahan otot di satu sisi, postur abnormal, dan distribusi abnormal muscle spindle otot paraspinal. Kemudian ada secara neuropatik, yakni disebabkan oleh kongenital, seperti spina bifida dan neurofibromatosis, kelainan genetik yakni kelainan genetik di mana pertumbuhan sel terganggu sehingga tumbuh tumor pada jaringan saraf. Dan jika didapat diantaranya poliomielitis, paraplegia, cerebral palsy, Friedreich ataxia yang merupakan penyakit yang menyerang sistem karena faktor keturunan. Kemudian ada shringomelia atau gangguan perkembangan sumsum tulang belakang. Kemudian dapat terjadi secara osteopatik seperti kongenital, hemivertebra atau acquired seperti recurrence, fraktur, dan lain-lain. Next. Yang kedua, ada etiologi skoliosis non-struktural. Skoliosis tipe ini bersifat reversibel atau dapat dikembalikan ke bentuk semula dan tanpa perputaran rotasi dari tulang punggung. Skoliosis postural bisa diakibatkan karena kebiasaan postur tubuh yang buruk, spasme otot dan rasa nyeri yang dapat berubah, adanya nyeri spinal nerve roots, skoliosis skiatik, kemudian nyeri pada tulang punggung atau karena inflamasi atau suatu keganasan yang ada pada tulang belakang, dan kemudian ada karena nyeri abdomen atau appendicitis. Next. Bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya ada patofisiologi skoliosis. Ya, untuk patofisiologi sendiri bisa berasal dari kebiasaan duduk yang miring, membuat syaraf yang bekerja menjadi lemah. Bila ini dilakukan secara berulang dan menjadi kebiasaan, maka syaraf itu akan mati. Ini berakibat pada ketidakseimbangan tarikan pada ruas tulang belakang. Oleh karena itu, tulang belakang yang menderita skoliosis akan bengkok atau seperti huruf S atau C.
Bentuk tulang belakang yang melengkung ke kiri ataupun ke kanan dengan tingkat derajat kelengkungan besar akan mendesak organ-organ dalam tubuh. Akibatnya mempengaruhi sistem pencernaan, pernapasan, jantung, dan muskular dengan manifestasi yang berbagai macam, seperti nyeri otot, spasme, kontraktur otot, penurunan elastisitas otot, penurunan kekuatan otot, dan penurunan lingkup gerak sendi pada tulang belakang. Skoliosis dengan derajat kurva tulang belakang yang besar juga dapat menyebabkan gangguan fungsi pada sistem kardiopulmonal yang disebabkan kompensasi dari ketidaknormalan tulang vertebra, sehingga mempengaruhi bentuk kosta. Akibat terus-menerus berkontraksi mengakibatkan pemendekan jaringan, kontraktur, komplikasi dari kontraksi otot terus-menerus di satu sisi tubuh. Kurva yang berlebih secara terus-menerus akan menyebabkan gangguan postural dengan ketidakseimbangan antara kekuatan otot dan fleksibilitas serta keterbatasan jaringan lunak lainnya atau hipomobile. Lalu manifestasi klinis skoliosis, di mana manifestasi klinisnya ini kebanyakan kasus mulanya penderita tidak merasakan adanya gangguan, kemudian pada kondisi yang lebih parah baru dapat dirasakan adanya ketidakseimbangan posisi toraks, skapula yang menonjol pada satu sisi, posisi shoulder yang tidak horizontal, panggul yang tidak simetris. Terkadang penderita merasakan pegal-pegal pada daerah punggung dan pada derajat yang tinggi akan mengalami gangguan pernapasan. Masalah yang dapat timbul akibat skoliosis ialah penurunan kualitas hidup dan disabilitas nyeri, deformitas yang mengganggu secara kosmetik, hambatan fungsional masalah paru, serta kemungkinan terjadinya progresivitas saat dewasa dan gangguan psikologis. Diagnosis skoliosis. Yang pertama, kita bisa melakukan pemeriksaan fisik, yaitu Adam Forward Bending Test, di mana pemeriksaan ini dilakukan dengan melihat pada bagian belakang dari pasien, yaitu dengan menyuruhnya membungkuk 90 derajat ke depan dengan lengan menjuntai ke bawah dan telapak tangan berada pada lutut. Temuan abnormal berupa asimetris ketinggian rusuk atau otot para vertebra pada satu sisi, deformitas tulang rusuk dan asimetris garis pinggang tampak jelas pada kelengkungan 30 derajat atau lebih. Jika pasien dilihat dari depan asimetris payudara dan dinding dada kemungkinan terlihat. Tes ini hanya dapat mendeteksi kebengkokannya saja, tetapi tidak dapat menentukan secara tepat kelainan dari bentuk tulang tersebut. Yang kedua ada pemeriksaan radiologi atau bisa dengan sudut kop, di mana teknik standar untuk mengukur sudut kurvatura skoliosis ialah sudut kop. Pemeriksaan radiografi dilakukan dengan posisi berdiri, kecuali jika kondisi pasien tidak memungkinkan, maka posisi yang dipilih ialah posisi terlentang. Panggul, pelvis, dan femur bagian proksimal harus terlihat. Ya, mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada metode KOP. Nah, untuk cara melakukan pengukuran sudut KOP, yang pertama itu adalah cari ruas tulang yang paling miring di bagian atas kurva dan tarik garis sejajar dengan ujung ruas tulang belakang. Yang kedua, cari ruas tulang yang paling miring di bagian bawah kurva dan tarik garis sejajar dengan ujung ruas tulang belakang. Yang ketiga, buat garis siku dari garis yang dibuat pada poin pertama dan poin kedua. Dan untuk yang keempatnya, sudut yang berbentuk antara dua garis paralel tersebut adalah sudut KOP. Selanjutnya, untuk jenis-jenis pemeriksaan radiologi yang direkomendasikan yaitu ada X-ray. Tubuh akan terpapar oleh sedikit sinar radiasi yang dapat menghasilkan gambar tulang belakang. Yang kedua ada MR. Tes ini menggunakan gelombang radio dan magnet untuk menghasilkan gambar detail mengenai tulang belakang serta jaringan-jaringan yang berada di sekelilingnya. Yang ketiga ada CT scan. Gambar yang dihasilkan adalah berupa foto 3 dimensi. Adapun protokol terapi, proses konsultasi pra-operasi yang diberikan kepada pasien oleh spesialis rehabilitasi berguna untuk mempersiapkan periode pasca operasi.
Program latihan disusun sesuai dengan teknik bedah yang diterapkan atau pendekatan anterior, pendekatan posterior, pendekatan anterior posterior. Rehabilitasi setelah operasi skoliosis terdiri dari 5 fase utama. Fase pertama adalah periode praoperasi, pendidikan pasien dan keluarga. Fase kedua adalah periode istirahat aktif yang terdiri dari waktu antara hari pertama dan minggu ke-6 setelah operasi. Fase ketiga adalah fase perlindungan maksimum yang mencakup periode 6-12 minggu. Fase keempat adalah fase perlindungan minimum dan ini adalah periode antara 6 bulan dan 1 tahun. Akhirnya fase kelima adalah fase dinamis. Adapun penata laksanaan fisioterapi preoperasi skoliosis. Preoperasi skoliosis. Masa rehabilitasi harus dimulai sebelum pasien dioperasikan. Pendidikan pasien dan keluarga sangat penting. Mereka harus diberitahu tentang periode pasca operasi sebelum operasi. Upaya preoperasi yang dilakukan oleh terapis yang pertama itu fisioterapi melakukan pemeriksaan fisik pada skoliosis. Berdiri tegak untuk melihat adanya yaitu asimetri bahu, leher, tulang rusuk, pinggul, skapula. Kemudian ada plumb line atau kesejajaran antara leher dan pinggul. Itu ada body arm dan distance, yaitu jarak antara lengan dengan badan. Kemudian ada membungkuk untuk melihat adanya rotasi atau perputaran dari tulang belakang, derajat pembukukan atau kifosis. Terus ada juga mengukur perbedaan panjang tungkai bawah atau leg diskrepansi. Kemudian kedua itu adalah pemberian alat penyangga. Digunakan untuk skoliosis dengan kurva 25 derajat sampai 40 derajat dengan skeletal yang tidak matang atau imatur. Alat penyangga tersebut yakni gip plaster, brace, atau kombinasi. Tujuan penggunaan alat-alat ini ialah untuk mengoreksi kurvatur skoliosis yang ada atau mempertahankan koreksi yang telah dilakukan oleh terapi operasi. Baik, bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, selanjutnya itu ada intervensi fisioterapi. Yang pertama, breathing exercise dengan segmental breathing, yaitu untuk meningkatkan relaksasi, meningkatkan kekuatan daya tahan dan koordinasi otot-otot respirasi, serta mempertahankan atau meningkatkan mobilitas chest dan thoracal spine. Yang kedua itu terapi latihan dengan menggunakan beberapa metode, seperti latihan dengan metode clap, meliputi latihan peregangan dan penguatan otot-otot punggung, dengan menggunakan posisi kucing dan posisi berlutut yang menyerupai hewan berkaki 4. Latihan ini merupakan bentuk terapi di mana digunakan postur peregangan asimetris. Next. Lalu dengan latihan dengan metode Scrot. Ialah salah satu bentuk terapi skoliosis yang menggunakan latihan isometrik dan latihan-latihan lainnya untuk memperkuat dan memperpanjang otot-otot yang asimetris pada skoliosis. Tujuan latihan dengan metode ini untuk memperlambat progresivitas kurvatura spinal yang abnormal, mengurangi nyeri, meningkatkan kapasitas vital, memperbaiki kurvatura yang ada meskipun tidak 100%, memperbaiki postur dan penampilan, mempertahankan postur yang telah mengalami perbaikan, dan menghindari tindakan operasi. Next. Itu penata laksanaan fisioterapi pada post-operasi skoliosis. Untuk post-operasi skoliosis yang pertama yaitu ada spinal roll down. Berdiri tegak dengan lutut sedikit tertekuk. Bayangkan punggung bersandar pada dinding dengan strip velcro di tulang belakang. Coba untuk melepaskan velcro dari dinding atas ke bawah, kemudian perlahan berdiri. Yang kedua ada squat stretch.
Berbaring terengkurap, tahan punggung dengan kencang, lalu tekuk lutut Anda dan lakukan peregangan, baik dengan tangan di sekitar pergelangan kaki atau menggunakan sabuk yang diikatkan di pergelangan kaki. Yang bertujuan untuk mendapatkan tumit ke arah bawah sampai Anda merasakan regangan lembut di bagian depan paha Anda. Tahan 30 detik dan ulangi sebanyak 3 kali. Yang ketiga ada kneeling prayer stretch. Regangkan tangan Anda dari lutut dengan menggesernya ke lantai. Saat Anda melakukan ini, arahkan punggung Anda ke arah tumit Anda. Tahan posisi ini selama 20 detik dan ulangi sebanyak 5 kali. Yang keempat ada knee hugs. Berbaring terlentang, pegang bagian depan dari lutut Anda dan tarik ke arah dada. Coba untuk fokus agar punggung dan tulang belakang bagian bawah melengkung ke atas dari lantai. Tahan selama 20 detik dan ulangi sebanyak 5 kali. Latihan ini paling nyaman dilakukan di tempat tidur. Yang kelima ada hamstring stretch. Berbaring terlentang dengan satu kaki ditekuk 90 derajat di pinggul dan lutut. Kaki yang berlawanan harus lurus. Perhatikan perlahan coba luruskan lutut sehingga Anda mengarahkan kaki ke langit-langit. Tahan regangan lembut selama 30 detik dan ulangi sebanyak 3 kali. Yang keenam ada piriformis stretch. Berbaring telentang dengan kedua lutut ditekuk dan kaki bertupup di lantai. Silangkan kaki Anda yang sebelah kanan di atas lutut kiri, lalu gunakan tangan di sekitar paha kiri, tarik perlahan paha ke arah Anda sampai Anda merasakan peregangan di punggung kanan. Tahan selama 30 detik dan ulangi sebanyak 3 kali. Ulangi latihan di sisi yang berlawanan. Untuk meningkatkan peregangan ini, Anda dapat meletakkan satu tangan di atas lutut kiri dan memberikan tekanan untuk mendorong lutut menjauh dari diri Anda sendiri. Ini untuk daftar pustakanya. Next. Sekian presentasi dari kelompok. Saya kembalikan ke moderator. Baik, sekianlah yang dapat kelompok 7 sampaikan mengenai materi di RK7 ini. Apakah teman-teman ada yang memiliki pertanyaan? Jadi silakan apabila ada yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi kepada kelompok yang presentasi, silakan. Banyak kelompok. Ya, Sadam, apa pertanyaannya? Tadi untuk gerakan stretching yang dilakukan pada pos operasi itu tujuannya untuk apa ya? Mohon tunggu sebentar ya, Sadam. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang lain silakan. Sambil menunggu kelompok menjawab pertanyaan Sadam, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya lagi selain Sadam?
Eh, Mohon coba izin menjawab ya untuk pertanyaan Sadam. Kalau jawaban saya masih salah atau kurang, mungkin boleh ditambahkan, Pak Arfian. Kalau menurut saya pribadi, tujuannya latihan peregangan-peregangan untuk pos operasi ya tadi, Sadam. Untuk pos operasi itu apa? Kan kita ketahui kalau biasanya orang-orang habis operasi itu kan lama bed rest gitu-gitu kan, nggak bergerak, terus pokoknya anggota tubuhnya itu banyak diemnya gitu loh, banyak istirahatnya. Nah, tujuan peregangan pada pos operasi skoliosis ini, yang pertama pastinya ditujukan untuk mengaktifkan kekuatan otot yang udah lama nggak dipakai selama proses operasi, dan pasca operasi tersebut kan ada bed rest dulu. Terus selain mengaktifkan kekuatan otot-otot yang udah lama gak kepake, itu juga untuk menghindari terjadinya pengecilan otot atau ya pengecilan otot, saya lupa namanya, maaf. Terus juga pastinya untuk menjaga si postur yang udah diperbaiki nih, kan pasti udah ada masanya operasi ini udah selesai, terus ada udah masa recovery. Jadi nanti biar postur yang udah diperbaiki tuh nggak nggak aneh-aneh lagi gitu loh, nggak bengkok lagi gitu loh kalau habis di operasi skoliosis tersebut. Ya kalau menurut saya pribadi seperti itu. Mungkin ada kekurangan, Pak Arfian bisa ditambahkan. Cuek. Atau begitu saja menurut saya dan kelompok saya, apakah sedikit terjawab? Jawab. Ya, sedang. Oke, baik. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Ada lagi nggak yang mau Interupsi. kontribusi? Silahkan. Mumpung masih bisa. Nanti kalau Ya, Fitria. nggak bisa. Ya, izin bertanya kepada kelompok. Etiologi dari skoliosis tadi kan di PPT salah satunya itu ada dari cerebral palsy. Nah, hubungan dari skoliosis dan cerebral palsy itu apa? Sedangkan cerebral palsy itu kan terjadi karena kelemahan pada wajah. Nah, hubungan skoliosis dan cerebral itu apa? Terima kasih. Mohon maaf, Fitria, boleh diulang nggak pertanyaannya? Maaf, agak bodoh. Ya, etiologi dari skoliosis di PPT kelompok kan disebutkan bahwa diantaranya dari cerebral palsy. Nah, hubungannya itu apa? Sedangkan cerebral palsy itu kan kelemahan pada wajah. Kalau skoliosis itu kan pada tulang belakang. Nah, itu hubungannya apa gitu? Kenapa bisa disebabkan karena cerebral palsy diantaranya? Terima kasih.
izin mencoba menjawab ya untuk pertanyaan Fitria. Tadi kan pertanyaan Fitria itu hubungannya cerebral palsy sama skoliosis gitu ya. Hubungannya apa? Ya, Mei. Jujur saya nggak tahu. Tapi kalau sepemahaman saya, kenapa bisa cerebral palsy itu menjadi salah satu penyebab terjadinya skoliosis? Karena kan kita ketahui sendiri, cerebral palsy itu kan kelumpuhan pada otak gitu kan ya, Fit? Kan? Gitu kan, Fit? Terus salah satu kelainan yang disebabkan oleh terjadinya cerebral palsy ini kan ada kelainan kongenital atau gangguan terhadap gerakan, otot, ataupun postur. Nah, menurut saya kenapa cerebral palsy dapat berhubungan dengan terjadinya skoliosis ini, karena dari efek kelumpuhan otak tersebut kan saraf-saraf yang harusnya mempersarafi gerakan, mempersarafi otot, dan untuk menjaga saraf-saraf ke otot yang menjaga postur itu kan jadi terganggu ya karena adanya cerebral palsy. Nah, dari kelemahan otot inilah jadi apa ya, si kekuatan ototnya tuh nggak bisa menjaga postur dengan baik gitu loh. Jadinya udah ditambah misalnya ada cerebral palsy, terus posisi si orang ini, misalnya namain aja orang X ini posisi tubuhnya sering nggak ergonomis atau nggak bener gitu loh. Jadi kan bisa menambah resiko untuk dia mengalami skoliosis. Kalau menurut saya seperti itu. Mungkin dari teman-teman kelompok lain ada yang ingin menambahkan? Iya, mungkin izin nambahin tadi dari jawaban Maylin. Udah benar. Jadi cerebral palsy itu kan gangguan gerakan tubuh yang berhubungan dengan refleks abnormal. Nah, jadi nanti di cerebral palsy ini itu penderitanya itu akan ngalamin nih kayak lemas atau kaku pada anggota geraknya. Nah, akibat dari itu dia bakal ngelakuin gerakan yang nggak terkendali. Terus juga posturnya juga abnormal, juga kesulitan untuk menelan, dan juga kadang itu sulit untuk berjalan dengan benar. Nah, gangguan gerak di cerebral palsy ini itu yang mungkin bisa menyebabkan kasus untuk skoliosis ini. Mungkin itu, Fitria. Apakah sudah menjawab, Fit? Iya, sudah. Terima kasih kelompok atas jawabannya. Baik, untuk Pak Arfian, apakah ada yang ingin diluruskan, Pak? Mungkin dari jawaban saya dan kelompok. Masih ada yang tanya lagi nggak? Diselesaikan dulu. Untuk teman-teman, apakah ada yang bertanya lagi? Teman-teman, apakah ada yang masih kepo, ingin bertanya? Kalau nggak ada, mau dicukupkan aja sama kelompok biar bisa diluruskan oleh Pak Arfian. Ya kan, Pak? Baik, kalau memang sudah nggak ada, mungkin sambil nanti berjalan ya. Berjalan kemana nggak tahu. Baik, terima kasih atas presentasinya. Yang perlu kita ulas sedikit ya. Skoliosis itu sendiri apa? Teman-teman sudah jelas tadi bahwa intinya terjadi kurva lateral, intinya seperti itu. Kemudian dari secara garis besar, skoliosis ini kan terbagi menjadi dua, yakni struktural, itu yang grade-nya lebih berat, dan yang fungsional, ini yang cenderung lebih ringan. Saya katakan cenderung ya, cenderung lebih ringan.
Jadi terkadang sesuatu hal yang sepele saja bisa mengakibatkan skoliosis. Misalkan teman-teman atau rekan-rekan mahasiswa ketika mempunyai kebiasaan membawa dompet yang tebal di kantong celana belakang, ini ternyata bisa memacu terjadinya skoliosis. Kemudian dulu ketika Anda masih di SMP atau SD, pernah dibahas skoliosis yang diakibatkan oleh penggunaan tas yang kurang tepat, kemudian cara duduk yang kurang pas, ini pun menyebabkan skoliosis. Kemudian lebih berkembang lagi pembahasan kita, yakni misalkan ada seorang individu yang mempunyai panjang tungkai yang berbeda antara kanan dan kiri, pun itu bisa mengakibatkan skoliosis. Namun kebanyakan skoliosis ini sebenarnya sifatnya fungsional saja. Jadi adanya hal tersebut akan memacu terjadinya terutama adalah ketidakseimbangan ketegangan otot di bagian kiri dan kanan dari kolumna vertebralis. Nah, pertanyaan saya, seandainya sisi tubuh sebelah kanan itu lebih kuat kekuatan ototnya dibandingkan sisi sebelah kiri, nah kira-kira menurut analisa saudara akan berakibat skoliosis miring ke kanan atau miring ke kiri? Apabila kanan lebih kuat atau lebih dominan dibandingkan sisi kiri, maka akan berakibat terjadinya skoliosis miring ke kanan atau miring ke kiri. Ke kiri, Pak. Ke kiri, Pak. Ke kiri, Pak. Semua sudah sepakat ya? Iya, Pak. Kenapa kok ke kiri, Mas Reza? Karena otak saya otak kiri, Pak. Jadi saya lebih memilih kiri aja. Oke, yang lain silahkan. Kanan ya, Pak? Ke kanan ya, Pak? Silahkan kalau Anda punya pendapat lain silahkan utarakan, kemudian alasannya apa? Izin Pak, tadi kalau ototnya itu dominan kanan ya Pak? Ya, lebih kuat yang kanan dibandingkan yang kiri, maka akan berakibat skoliosis miring ke kanan atau ke kiri. Izin Pak, menurut saya bakal skoliosis ke kanan Pak, karena yang bakal aktif buat kontraksi terusnya yang kanan, jadi yang kirinya lebih lama kontraksi terus ngikut yang kanan gitu Pak. Ketarik gitu ya? Iya. Oke. Terima kasih Pak. Ini jawaban ya dari Zaid ya. Ke yang lain apakah ada pendapat? Mungkin dari kelompok presentan yang Anda seharusnya sudah melotok ini. Sebelum presentasikan sudah mempelajari lebih dulu dari yang lain. Gimana Melin? Iya Pak, kalau menurut saya pribadi, nggak tahu sih benar apa enggak, kalau menurut saya ke kiri, karena kan dia dominannya penggunaan yang sebelah kanan. Jadi yang kiri itu kan lama-lama jadi lebih lemah daripada yang kanan. Terus pasti ngeposisinya kalau orang duduk lebih dominan sering kanan, pasti kan jadinya dia belok ke kiri kan Pak. Nggak tahu sih, ini menurut saya aja. Jadi menurut saya
Kenapa ke kiri? Karena saat dominan yang kanan, jadi yang kiri itu jadi lebih lemah daripada yang kanan. Gitu. Terima kasih, Pak. Kalau salah, mohon maaf. Ya, ada yang lain? Silakan. Anda semua kan sudah belajar tentang otot-otot postural atau otot anti gravity. Kemudian Anda sudah belajar tentang mekanisme kerja otot. Jadi dari situlah kita bisa menganalisa kira-kira nanti jatuhnya miring ke kanan atau ke kiri kalau yang skoliosis diakibatkan oleh postural karena ketidakseimbangan otot kanan dan kiri. Kita tahu bahwa otot ini kan kerjanya menarik ya, bukan mendorong. Betul? Kemudian kita semua sudah paham bahwa otot ini mekanisme kerjanya ada isometrik dan isotonik. Kemudian kerja otot anti gravity ini cenderung kerja yang mana? Isometrik atau isotonik? Isometrik, Pak. Masih gimana? Konsentrik atau eksentrik? Pada keadaan normal, seimbang antara sisi kanan, kiri, atau depan belakang, maka otot anti gravity atau otot postural bekerja secara isometrik bersamaan. Sehingga menimbulkan postur dengan alignment yang normal. Namun, pada keadaan abnormal, dalam hal ini adalah ketidakseimbangan kekuatan atau ketegangan atau kontraksi otot bisa depan belakang, bisa kanan dan kiri, namun dalam hal ini adalah skoliosis maka kanan dan kiri, maka akan terjadi kompensasi tubuh di mana tubuh akan mempertahankan agar tidak terjatuh. Jadi rekan-rekan mahasiswa perlu dibedakan apabila ada kelemahan otot yang tidak seimbang antara agonis dan antagonis atau sisi kanan dan sisi kiri atau sisi depan dan sisi belakang, harus dibedakan antara otot postural dan otot non-postural. Contoh gampangnya adalah otot non-postural terjadi pada kelemahan otot wajah apabila Anda menemui kondisi Bell's palsy atau kelemahan pada separuh wajah. Maka akan otot-otot sisi lemah maka akan tertarik ke sisi kuat. Namun pada otot-otot anti gravity atau otot postural, tubuh secara otomatis akan mengkompensasi agar tidak jatuh, dan karena otot bekerja menarik, maka akan terjadi kompensasi tersebut. Maksudnya adalah ketika sisi kanan kuat dibandingkan sisi kiri, maka tubuh akan cenderung memposisikan tubuh ini miring ke sisi kiri, kemudian bagian tubuh yang kuat akan menarik agar tidak jatuh. Sehingga ketika kita menemui ketidakseimbangan kekuatan otot kanan dan kiri,
kanan lebih dominan, maka akan terjadi skoliosis miring ke sisi kiri. Jadi perlu dibedakan apabila terjadi ketidakseimbangan kanan dan kiri itu antara postural dan kelompok non-postural ototnya. Karena adanya kompensasi tersebut. Ini terjadi terutama pada vertebra, misalkan skoliosis, kemudian adanya lordosis. Mungkin nanti rekan-rekan sekalian akan bertemu dengan kondisi yang namanya upper cross syndrome dan lower cross syndrome. Ini kenapa nanti vertebranya melengkung ke depan dan melengkung ke belakang, sama mekanisme dan cara berpikirnya seperti itu ya. Kemudian terkait dengan fisioterapi atau penata laksanaan fisioterapi, rekan-rekan sekalian perlu membedakan penata laksanaan skoliosis preoperasi dan non-operatif. Perlu dibedakan antara preoperasi dan non-operatif atau non-operasi atau tanpa operasi. Jadi tadi saya lihat ketika teman-teman Anda menjelaskan, ini cenderung lebih ke penata laksanaan fisioterapi non-operatif. Jadi penata laksanaan fisioterapi pada kondisi skoliosis dahulu kala sebelum terbantahkan ada namanya pendekatan unilateral. Jadi kalau bengkoknya ke kiri, tinggal cara kasarnya adalah dibengkokin ke kanan. Latihan-latihan yang membengkokkan ke kanan, membengkokkan ke kanan. Kalau ada kelemahan sisi kanan, maka yang sisi kiri dikuatkan agar seimbang. Namun ternyata teori ini terpatahkan tatkala ada skoliosis tipe C, diberikan latihan atau diberikan penata laksanaan yang sifatnya unilateral, justru memunculkan masalah baru yang mana terjadi kurva kompensasi yang mengakibatkan justru memperparah kondisi, berakibat kurva skoliosisnya menjadi tipe S. Karena kita tahu tipe C cenderung lebih ringan dibandingkan tipe S. Sampai di sini sepakat ya. Kemudian setelah adanya kondisi ini, maka muncullah teori baru di mana pendekatan penata laksanaan fisioterapi ini secara bilateral. Jadi ketika kita memberikan penguatan otot, dilakukan penguatan otot sisi kanan dan sisi kiri. Jika diberikan stretching otot, dilakukan stretching otot sisi kanan dan sisi kiri. Jadi dari kedua belah sisi harus diberikan yang seimbang, sehingga diharapkan posturnya akan membaik dan diikuti, diimbangi oleh keseimbangan baik ketegangan, kekuatan, maupun fleksibilitas dari jaringan-jaringan di sekitar kolumna vertebralis sisi kanan maupun sisi kiri. Tadi sudah ditampakkan, bisa minta tolong tadi posisi-posisi stretching dan strengthening. Minta tolong ditampilkan di slide lagi. Yang preoperasi kalau di sini tadi dijelaskan. Yang pegang slide siapa? Nah. Yang preoperasi, Mas. Kalau di sini tulisannya tadi, ingat saya preoperasi.
Apa slide-nya sudah berpindah? Belum. Belum, Yan. Oke, next. Ya. Nah, stop di sini. Nah, di sini kan dijelaskan pemberian alat penyangga. Pada hakikatnya ini bukan fisioterapi preoperasi, namun non-operatif. Penata laksanaan skoliosis non-operatif dengan memberikan brace atau korset. Ini dengan 3 titik tekan biasanya kalau untuk skoliosis ini. Ini brace untuk skoliosis ini dirancang khusus di mana satu orang dengan orang lain bentuknya berbeda dan disesuaikan dengan individu masing-masing. Ini teman-teman kita di ortotik prostetik yang menciptakan brace ini atau memproduksi brace ini. Jadi ini bukan preoperasi tapi non-operatif ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini intervensi fisioterapi yang selanjutnya adalah breathing exercise. Ini betul, ini justru betul karena preoperasi kita perlu memberikan latihan dengan breathing exercise. Kemudian yang di halaman selanjutnya ini nampak beberapa gerakan. Ini adalah exercise yang dilakukan untuk kondisi skoliosis yang postur fungsional. Jadi belum terjadi perbedaan struktur pada vertebranya. Pada gambar nomor 1, ini adalah bentuk stretching, kemudian nomor 2, 3, sampai 8 ini pada hakikatnya adalah stretching, namun perlu kita garis bawahi untuk nomor 5, 7, dan 6 ini harus dilakukan bergantian antara kanan dan kiri, termasuk nomor 8, sorry. Nomor 5, 7, 5, 6, 7, 8 ini harus dilakukan antara kanan dan kiri bergantian. Kemudian nomor 8 ini bisa diganti dengan cara bersilangan antara lengan kanan dan tungkai kiri. Untuk stretching, Anda juga bisa memberikan latihan menggunakan bantuan wall bar. Sudah tahu wall bar belum teman-teman sekalian? Atau ada yang menyebutnya monkey bar. Jadi pasien diminta bergelantungan menggunakan kedua tangan sehingga beban tubuh akan men-stretch otot-otot yang ada di kanan dan kiri kolumna vertebralis. Atau bisa juga dengan cara menggunakan palang. Mungkin teman-teman yang cowok familiar dengan hang up. Nah, itu cuman tidak perlu naik dan turun, hanya sekedar menggelantung saja. Bisa seperti itu. Kemudian selanjutnya coba. Oh, di sini ada gambarnya nih. Yang gambar E dan H ini adalah bentuk wall bar. Nah, perlu digarisbawahi pula untuk gambar G dan H, I ini harus dilakukan di kedua sisi. Jangan sampai hanya satu sisi, karena bisa beresiko terjadinya kurva kompensasi yang berakibat menjadi skoliosis tipe S.
Kemudian untuk next bisa minta tolong di next dulu. Oke, pada hakikatnya fisioterapi pada preoperasi adalah fisioterapi, pelaksanaan fisioterapi yang bertujuan untuk mempersiapkan pasien ketika nanti postoperatif sebenarnya. Yang kedua adalah tujuannya mempersiapkan mental dari pasien tersebut. Jadi kalau Anda nanti Anda ditugaskan untuk memberikan fisioterapi preoperasi, sebenarnya tugas Anda cenderung ringan. Mulai dari breathing exercise, dan ini nanti juga akan dilakukan post-operatif juga, kemudian mobilisasi dini di fase-fase awal, kemudian, coba next slide selanjutnya. Nah, ketika skoliosis tersebut sudah dilakukan operatif, maka skoliosis tersebut sudah hilang. Logikanya seperti itu, teman-teman. Jadi, coba di next slide. Bentuk-bentuk latihan ini pada hakikatnya bukan lagi diberikan untuk mengatasi skoliosisnya. Jadi ketika seorang pasien sudah keluar dari kamar operasi, kemudian kondisinya stabil, latihan-latihan yang Anda berikan itu bukan lagi untuk mengatasi skoliosisnya, namun untuk mengatasi gejala sisa atau mengatasi kondisi penyerta dari skoliosis tersebut, sehingga postur tubuh yang sudah diperbaiki tersebut bisa dipertahankan. Contohnya seperti ini. Pada kondisi seorang pasien mengalami skoliosis yang sudah struktural, dilakukan operasi, awalnya mungkin penyebab skoliosisnya bukan karena ketidakseimbangan ketegangan otot, namun karena posisi struktur tulangnya yang sudah kacau, terjadi skoliosis ini memunculkan kondisi yang tidak seimbang antara kanan dan kiri. Nah, ketidakseimbangan ini tidak bisa diperbaiki dengan operasi. Sehingga setelah operasi, skoliosisnya sudah bagus. Struktur tulangnya sudah lurus. Namun, kekuatan ototnya antara kanan dan kiri tidak seimbang. Fleksibilitas otot antara kanan dan kiri tidak seimbang. Nah, inilah peran Anda sebagai seorang fisioterapis. Kalau teman-teman mau, Anda mau, ada jurnal yang menyebutkan tentang tata laksana fisioterapi postoperatif komplit mulai dari hari pertama. Tadi kan dijelaskan di awal, ada banyak fase. Nah, fase inilah sebenarnya yang penting untuk Anda pahami, untuk Anda ikuti, karena jurnal yang ada ini adalah hasil riset di mana setiap fase pada pasien dengan postoperatif skoliosis membutuhkan latihan yang berbeda. Misalkan di awal seorang pasien dengan postoperatif belum membutuhkan penguatan otot. Karena apa? Karena ini masih menunggu proses soft tissue healing. Masih menunggu proses penyembuhan dari luka operasi tersebut.
Sehingga kebutuhannya pun berbeda ketika di fase rehabilitatif terakhir misalkan, atau pertengahan yang membutuhkan lebih banyak penguatan otot, lebih banyak stretching otot untuk mempertahankan postur tubuh yang sudah diperbaiki melalui operasi. Kemudian perlu kita tekankan pula kepada pasien dengan post-operatif ketika sudah selesai program fisioterapi, diminta untuk mempertahankan posisi tubuh yang seimbang, sehingga alignment tubuh bisa terjaga dan tidak timbul skoliosis ulang setelah operasi. Jadi setelah operasi ini, walaupun istilahnya sudah sembuh, tidak serta-merta terus asal-asalan. Misalkan cara duduknya asal-asalan, kemudian pembebanan tubuhnya asal-asalan yang tidak seimbang antara sisi kanan dan sisi kiri. Itu mungkin kurang lebih untuk skoliosis yang bisa saya ulas. Kalau Anda mau nanti saya bisa kirimkan jurnal untuk sebagai pedoman. Mungkin atau barangkali Anda nanti ditugaskan untuk mendampingi pasien pasca operasi skoliosis. Untuk jawaban pertanyaan yang kedua tadi terkait dengan cerebral palsy, karena kita tahu cerebral palsy ini kan gangguannya di otak tadi kurang lebih seperti yang dijelaskan atau dijawab oleh teman Anda. Intinya pada cerebral palsy terjadi gangguan otak yang berkaitan dengan motorik yang mana akan berakibat kelainan atau gangguan pada tonus otot, kemudian ketegangan otot tidak seimbang. Anda sudah belajar tentang tipe-tipe cerebral palsy, ada yang tipe atetoid, ada tipe flaccid, ada tipe spastik. Maka si pasien tersebut tidak bisa mengontrol, tidak bisa mengendalikan tonus otot, sehingga postur tubuhnya pun dalam tanda kutip meleot. Atau istilahnya saya nggak tahu kalau bahasa Indonesia meleot apa nggak tahu ya. Jadi postur tubuh yang meleot ini bertahan lama, maka akan berakibat skoliosis yang mana si pasien biasanya terjadi pada fase pertumbuhan karena biasanya sejak bayi, dengan adanya penekanan yang tidak seimbang pada tulang antara sisi kanan dan sisi kiri, yang awalnya harusnya hanya sekedar postural atau fungsional akibat dari ketegangan otot yang tidak seimbang, namun karena dia ada fase pertumbuhan, maka bisa berlanjut menjadi skoliosis tipe struktural, sehingga karena pertumbuhan tulang antara sisi kanan dan sisi kiri berbeda. Misalkan sisi kanan tertekan terus sehingga dia tumbuhnya pelan, sisi kiri dia longgar terus sehingga pertumbuhannya mudah, sehingga sisi kanan cenderung lebih kecil dibanding sisi kiri, maka terjadi skoliosis tipe struktural. Seperti itu, apakah ada yang ingin dikonfirmasi atau ingin diobrolkan kembali? Silakan. Kalau tidak ada, ya nggak apa-apa. Kalau memang tidak ada, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya akhiri saja ya. Nggak ada yang lain lagi kan? Ayo teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau bisa dicukupkan? Kalau nggak ada, saya kembalikan ke presentator ya. Silahkan.
Baik, terima kasih kepada Pak Arfian atas penjelasannya dan sudah meluruskan jawaban-jawaban dari kelompok. Teman-teman sekali lagi moderator tanya apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum ditutup atau sudah cukup? Bisa bilang cukup mungkin? Cukup. Cukup, Mod. Baik, jika sudah cukup dan tidak ada lagi yang ingin bertanya, Prasentan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dari teman-teman semua, dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Pak Arfian yang sudah menjelaskan dan meluruskan hasil presentasi dari kelompok Prasentan. Kurang lebihnya Prasentan mohon maaf. Semoga apa yang disampaikan dapat membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dikembalikan kepada si Pen. Ya, terima kasih kepada kelompok RPS 7 yang telah presentasi hari ini, dan makasih juga kepada Pak Arfian. Ya, mungkin sekian pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih semuanya teman-teman yang udah join, dan makasih juga kepada Pak Arfian. Oke, terima kasih ya. Ya, makasih Ya, Pak. Alif ya. Terima kasih kembali. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak.